olahraga yang dinamanya puncak, asik dinamanya puncak. Pokoknya olahraga di puncak tuh enak banget, beda banget sama di Jakarta. Itu dia orangnya. Ya elah Tar, udah sampai sini masih sok-sok stretching segala. Tar gue tantang lo olahraga yang lebih seru. Ngomong-ngomong temen gue mana ya? Katanya mana sih Bayu? Tadi minta diajarin street workout. Telepon dulu deh ah. Di sini juga pohon di kebun teh mana orangnya? Kagak ada orangnya. Bye, halo. Bye. Oi, gimana lu? Gue cariin juga. Hah? Ini gue udah nyampe. Gue lagi ngumpet nih. Hah? Lagi ngumpet gue. Ngumpet di mana? Ada di kebun teh, ntar ketahuan Tara soalnya. Hah? Ketahuan Tara? Iya. Sambil dia ngumpet nih kerja nih. Lu ngumpet di mana sih? Gue nungguin lu dari tadi. Oh ini Tara. Lu di mana, Bay? Sebentar kita jadi kayak film Dono ya. Tara Budiman. Udah. Tar, lu ngapain barusan? Biasa, street workout lari jogging dulu. Street workout. Iya. Emang lu suka street workout? Namanya Street. Street workout. Ini lu gak? Apa? Lo kan suka olahraga ekstrim. Ah, Gue mau nantang lo untuk olahraga yang lebih ekstrim. ekstrim. Iya. Yang digila Ekstrim? Salah. Berani? berani masuk gue tak. Ya Allah, lu nggak ngeliat nih tanah gue udah army. Wih bener. Kaki banget bro. Ember. Kaki banget bro. Tapi kok 3/4 dasar. Gaul dong. Emang Lu begitu gaul. berarti gayanya. Ini fashion bro. Fashion. Oh, lo juga concern sama dunia fashion. Iya soalnya. dong, karena kan memang kalau gue sebagai selebriti kan harus penampilan tuh paling utama. Bener. Lo sebagai panutan gue lagi tuh gue nantang lo. Kayak jadi kayak orang ayam jatuh-jatuhnya ya, Bay. Boleh, ya siapa takut. Berani ya? Ayo. Asik. Oke. Let's go. Bray. Let's go, Bray. Situ ya, Bray. Ini lagi kita di Ciloto namanya, Bray. Emang bener Ciloto? Ini Ciloto. Kita di puncak. Puncak Asma. Bentar. Ya. Ini sebelum kita coba jajal para layang di sini, That's right. ya ini mau ngobrol-ngobrol dulu soal sepanjang karir lo. Sepanjang karir. Lama dong ya. Itu pertama kali aktif di tahun. Pertama kali aktif itu gue di 2008. Saya kan dulu pernah satu program sama Bapak. Iya bener. Saya masih junior. 2008 waktu itu. 2008. Awalnya kan acting berarti. Awalnya di main di sinetron. Habis itu kan udah kemana-mana sampailah akhirnya ngebawa lo masuk tergabung ke manajemen Olga. Iya. Boyband dulu dong Pak. Bapak ngomongin boyband dulu. Boyband Terkenal iya banget. bener. Albumnya saya punya bajakannya nih. Di Pusat Kampung nomor 1. Woi, waktu acaranya Itu di Bro. doang. Di situ doang manggungnya. Tapi waktu itu lo semuanya sudah dicoba ya berarti ya? Semuanya hampir Acting, dicoba. Nyanyi, host, komedian, MC. Ceritanya bisa gabung di CMI Manajemen tuh gimana? Jadi awalnya tuh gue memang satu program ada ketemu di salah satu program musik. Dari situ ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tar main dong ke restoran gue yang ada di Kemang. Main lah gue nongkrong, Restoran anak Jepang nongkrong. itu. Anak nongkrong. Restoran gaul. Yoi, di Kemang. Anak gaul. Yoi, makannya cuma satu, nongkrongnya rame-rame. Ada kan di luar gitu. Iya bener. Kayak gitu. Jadi dari situ udah mulai Ketemuan. ngobrol-ngobrol, dikenalin sama Vera. Nah, akhirnya diajak gabung bareng. Selama 3 tahun, terus sekarang cabut dari manajemen CMI. That's right. Itu kenapa gara-gara? Apa karena udah nggak ada almarhum Olga atau? Enggak juga Ada sih. alasan Mungkin lain sih? ada beberapa alasan-alasan yang nggak bisa gue ungkapkan sebenarnya. Cuman Oke. mungkin di sini gue di 2016 ini sudah waktunya gue untuk mandiri. Karena di 2015 kemarin banyak sekali hal-hal yang mendewasakan gue. Yang akhirnya gue berpikir gue bisa nih mandiri di 2016. Gitu. Akhirnya sekarang lo bikin tim sendiri nih. Bikin tim sendiri. Gue punya tim sendiri. Jadi mulai dari scheduling, mulai dari accounting, semuanya gue bikin sendiri. Hubungan sama Mbak Vera gimana tuh? Alhamdulillah sampai sekarang juga masih tetap telepon-teleponan. Oke. Kadang-kadang juga ada beberapa pekerjaan gue yang dapat dari Mbak Vera juga. Aduh bilangin Mbak Vera nggak usah ke Tara mulu. Tara udah nggak ada manajemen. Eh, Ya.
Ntar gua aja. Ntar gua aja. Ada kerjaan nih. Program saya mau. Saya Gua ikutan. tiap hari stripping. Gua ikutan dong. Stripping gua. Asik. Stripping Persiapan. casting. Sosok almarhum Olga di mata seorang Tara Budiman itu seperti apa sih, Tar? Orang yang tulus membantu temannya tanpa apa ya, ada pamrih. Satu. Nah, itu sosok almarhum Olga di mata seorang Tara Budiman itu seperti apa sih, Tar? Orang yang tulus membantu temannya tanpa apa ya, ada pamrih. Jadi dia tidak pelit ilmu. Satu. Orang yang kalau gue bilang one in a million, susah banget bisa. Sebagai komedian juga lu nggak akan bisa mungkin mencari sosok seperti Olga Syahputra. Tidak ada yang bisa menggantikan dirinya juga. Terbukti sampai sekarang. Betul sekali. Spontanitasnya dia kayak bikin orang tersenyum gitu. Karena beliau juga mengajarkan ketika sudah ada di backstage, sudah cut atau sudah sedang lagi jeda iklan, dia tuh tetap ngebangun mood para pemain yang ada di sekitar. Oh, bukan moodnya dia doang? Bener. Jadi gimana caranya? Ya udah, kita belajar yuk bareng-bareng gitu. Dengan adanya bercanda di belakang panggung itu sebenarnya ngajarin kita juga supaya kita peka, Pak. Apa sih momen yang lo kangenin yang saat ini? Gue kangen nih momen ini dulu ada tapi sekarang aduh nggak ada. Apa ya? Waktu bareng-bareng sama almarhum. Kalau bareng-bareng sama almarhum, momen yang paling gue rindukan tuh adalah evaluasi satu. Jadi masih dilakuin evaluasi? Masih, Pak. Jadi setiap kelar kita acara, itu pasti selalu ada evaluasi. Dapet info. Itu, evaluasi itu yang kadang-kadang suka kita rindukan. Ah, ini ngomong-ngomong soal kangen, katanya lo kangen sama olahraga ketinggian gini. Kan lo anaknya paling doyan ketinggian ya? Siapa bilang? Enggak, Pak. Saya orangnya paling takut ketinggian. Ya, paling takut ketinggian, Bray. Lah ini kita di atas, ini kita di puncak. Kenapa ceritanya bisa takut ketinggian? Jadi memang zaman dulu tuh gue sering mimpi jatuh. Lu jangan main tantang-tantang aja lu. Mana? Gue rantang lu ntar. Jangan, itu makanan. Itu rantang tuh bawa Pak, mau apa sih, Pak? Jadi gini, kan kita lagi di atas nih. Tempatnya ini adalah puncak para layang, betul ya? Puncak untuk orang olahraga aerodinamik. Oce, Mas. Jangan takut. Gak takut. Jangan dong, Bay. Jadi, Bay. Aman gak nih? Aman, tenang aja. Nanti makanya biar detailnya informasi lebih lagi. Kalau kita kan bisa di briefing ya? Iya benar. Tapi kalau alam kan nggak bisa di briefing. Kita kasih tahu. Jangan kasih tulisan karena Amin tak dapat membaca. Ya elah, puitis banget si Bayu. Nanti ada ahlinya yang akan ngasih informasi detail. Gue juga terus terang ketakutan. Ya, Beneran ada ahlinya? ada nih ahlinya, ahli nujum. Tenang aja. Coy, let's go. Mantap ahlinya. Pak Pungki. Halo. Apa kabar, Pak? Baik. Ini saya bawa teman saya, Pak. Pak, Sarah Budiman, Oke, Pak. apa kabar? Kalau boleh tahu hari ini jualannya apa, Pak? Lo pikir dia buka lapak? Om Puki, kalau boleh tahu Om Puki berapa lama sudah menggeluti yang namanya para layang? Kalau para lain tahun mulai 99. 99? Betul, mungkin belum lahir ya. Belum, 99 udah. Ya udah, cuman masih waktu itu masih segede jamur. Ya. Pak Pungki, ini peralatan kalau untuk para layang tuh apa aja sih? Jelasin dong, Bray. Oke, jadi yang pertama diri kita sendiri ya. Ya. Pertama diri kita sendiri harus sehat. Terus yang kedua peralatan sendiri. Oke. Peralatan dimulai dari harness. Ini namanya harness ya, ini namanya harness. Ini ada payung cadangannya. Oh, Di Oh, kalau cadangan, terjadi apa-apa ya, Pak? kalau Coy. aman, menang. Aman. Coy. Terus kedua parasut sendiri, ini parasut. ini parasutnya. Ya, blender ya. Oke. Terus dia tersambung dengan namanya riser. Ini Ini riser bukan Raisa ya, ini riser. Ini riser beda. Kalau Raisa? Raiso, bahasa Jawa. So, jadi risernya ada A, B, C, D. Tapi ini kuat ya, Pak? Kuat. Nah, ini ngendali ini semua di tangan kita, Pak. Pakai toggle namanya toggle. Toggle. Ya, ini toggle namanya nih. Oh, untuk masang ya kan? Togel. Bukan toggle ya. Togel. Nah, ini namanya toggle nih. Oh, gitu. Nah, ini buat mengendalikan. Oh, itu untuk ada kendaliinnya. Buat lagi di kanan sama di brake di rem. Sip, kalau begitu. Thank you, Pak Pungki. Sama-sama. Pak, terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Selamat ya. Ya. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan turun lagi ya. Bray,
Sekarang gue mau terbang naik para layang. Doakan ya, hati saya deg-degan bersama Pak Anwar. Pak Anwar, kira-kira angin udah aman? Oh, banget. Bray, daripada di jalanan lo macet, mendingan naik para layang, Bray. Kemana-mana nggak ada macet, udah gitu bebas 3-in-1 lagi. Pokoknya lo tinggal jalan biasa aja, jangan panik. Yang penting, jangan panik. Yang penting jangan panik. Sip. Ini Tara Budiman tuh single atau udah punya pacar atau udah pernah kawin, udah punya anak banyak. Coy. Nanya gitu. Di dunia ini ada 3 hal yang tidak bisa aku hitung. Apa itu? Yang pertama air hujan, Yang kedua, bintang di langit, yang ketiga bang. cintaku padamu. Gue berhasil juga, Bray, bersama Pak Anwar. Aduh, rasanya jantung mau copot di atas. Tapi begitu ada Pak Anwar bilang tenang, nggak boleh panik ya Pak. Pak, terima kasih ya Pak. Akhirnya saya tahu gimana rasanya jadi kayak burung terbang. Seru banget. Parah. Oke, good. Masih takut ketinggian nggak lo? Masih lah. Tadi kan udah para layang. Nggak, tetap jantung gua masih deg-degan. Gimana rasanya gimana gitu Set, naik. Tadi bapak-bapaknya bilang, Pak Pungki bilang, Pak Bungki, udah jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. terus lo bener. Emang kelihatan ke atas. Nah pas belok kan ke bawah gua ngeliatnya. Dan gua lihatnya ke set. Sini geter kaki gua langsung. Nih banyak juga sahabat Tara nih. Bray, gue yakin lo juga pengen tahu kan. Ini Tara Budiman tuh single atau udah punya pacar atau udah pernah kawin, udah punya anak Coy. Nanya gitu. Enggak, kalau gua sekarang single. Terus lebih fokus ke kerjaan aja karena kan gue juga baru keluar dari manajemen, jadi harus beresin satu persatu. Lo kan masih punya mimpi nih, tahun 2016 ini pengen ke film. Ya. Kita tahu kalau film kan waktu kerjanya bisa deh, sampai pagi lagi. Nah kalau ngeliat kerjaan lo kan ini cukup padat nih. Lumayan, alhamdulillah sekarang banyak banget ya pekerjaan selain Jangan sombong gitu ya. congkak saya. Ya juga kalau gue ketika sudah mendapatkan film yang gue inginkan, sebisa mungkin gue kalau bisa izin ya izin gitu loh. Karena memang ya seperti resolusi gue di 2016 ini, gue pengen dikenal sebagai seorang aktor. Dan gue pengen mempunyai beberapa film yang minimal 2 sih, insya Allah. 2 ya, lo kejar. Minimal 2. Oke, ini kalau ngomongin soal resolusi, apakah menikah menjadi salah satu resolusi lo tahun ini? No! Nanya kenceng banget. Karena gue balik lagi, gue tuh nggak mau ditargetin, takutnya targetin sat udah DP kagak jadi. Udah deh, makanya jangan DP dulu, Pak. Ya namanya juga orang sayang cinta gimana sih? Oh iya, DP perasaan gitu kan. Nggak, gedung Pak. Oh bener gedung. Yang lalu-lalu gue udah pernah kayak gitu. Sekarang gue udahlah jalanin aja dulu. Tapi sosok perempuan idaman buat seorang Tara Budiman tuh seperti apa sih? Sosok perempuan idaman. Yang paling penting mengerti Pekerjaan. pekerjaan gue, Aktivitas lo. aktivitas gue, sayang sama gue, sama keluarga gue. Ya enggak gitu aja sih, seagama udah gitu. Seagama ya. Berarti ya kapalnya harus sama nih, Iya, biar tujuannya keyakinannya sama. betul. Kalau misalnya nih mantan lo, kalau misalnya cewek nih pasangan lo lagi ngambek gitu, gimana seorang Tara Budiman untuk meluluhkan hati perempuan? Anang nih.
Gimana ya, Bray? Gimana biasa? Kalau gue ketika dia ngambek, gue tanya kenapa sih sebenarnya? Kamu kenapa sih sebenarnya kalau bisa ngambek gitu? Aku udah sebel sama kamu. Gak sih, kalau gue ngomong aja. Oke, sekarang gue tantang lo untuk praktekin ya. Kalau lagi misalnya nih cewek lo atau pasangan lo, mantan lo ngambek, gimana seorang Tara Budiman Bray ngeluluhin hati perempuan yang ngambek? Oke, silakan. Boleh dateng. Kamu dagunya agak lancip ya kayak seleb kawinan. Bentar, kamu badan sama muka gedean muka ya? Makanya kenapa ini gede banget? Ya? Coba Tara Budiman, coba kamu berdiri. Tolong dijelaskan ini wajah siapakah dia? Coba tolong dijelasin sejelas-jelasnya Ini ke... adalah wajah sahabat Tara garis keras. Yoi, ada garis keras ya sahabat Tara ya? Garis keras. Iya. Ini teman saya, sahabat saya dari kecil. 14 tahun saya sahabatan. Serius sahabatan? Aduh. Dulu sahabat, sekarang sikat nih. Ya. Nah, ini sahabat bener. Iya, sahabat. Namanya siapa? Sebentar, kamu kurusan nih. Kepala kamu gedean doang ya, tapi kamu kurusan. Boleh tahu namanya siapa ini? Ini kalau Inisial, nggak inisial. Uti Kangkung. Salah, Buncis Pak. Iya. Bapak kan lebih tahu. Saya tahu, saya kan follow Twitternya. Coba contohin kalau misalnya lagi ngambek nih Uti, misalnya Uti ini ceritanya lagi Galak pacaran. Pak, dia mah orangnya galak. Oh, Bapak tahu kan ini sahabat bukan pacar. Ya, itu dia karena saya sahabat kan saya jadi tahu. Jadi jelas ya. Oke, makanya kalau pacaran sama sahabat sendiri kenal semuanya luar dalam. Luar dalam. Oke, Lahir silakan. dalam. Lahir dalam. Silakan, Pak. Ya. Misalnya kalau lagi ngambek, gimana cara Tara Budiman melunakkan hati perempuan yang lagi ngambek? Contoh. Coba lu ngambeknya gimana coba? Iya, buang muka. Kok iya banget lu buang-buang muka. Oke, Utik, kamu jangan marah terus dong. Di dunia ini ada 3 hal yang tidak bisa aku hitung. Apa itu? Yang pertama air hujan, Yang kedua, bintang di langit, yang ketiga, Bang. cintaku padamu. Kalau dari muka kamu yang tersenyum itu, kalau boleh tahu binatang kesukaan kamu apa ya? Binatang kesukaan apaan? Kasih tahu. Binatang kelinci. Kelinci. Kalau menurut aku kamu nggak cocok sama kelinci. Mendingan kamu pelihara kuda. Kenapa emangnya? Karena aku dapatkan cintamu hari ini, besok dan seterusnya. Dia termasuk jadi partner lo atau jadi inspirasi lo makanya lo buka clothing line karena kan di dunia fashion kan. Uti, kan? Oh enggak, kalau dia membantu gue memberikan masukan-masukan aja sih. Maksudnya kayak dia kan juga fashion stylist. Jadi teman Jadi ada diskusi lah ya. beberapa teman diskusi aja. Teman-teman diskusi manja. Iya, jadi cuma teman diskusi doang nih. Iyalah teman diskusi aja. Kalau gue sih marah cuma dibilang teman diskusi. Pakai dipancing lagi sini. Bayu, pakai dipancing. Ya udah lah kalau gitu. Tara Budiman, thank you ya bro. Thank you bro. Udah mau ngobrol di sini. Kalau gue cuma pesen satu bro. Apa itu bro? Kalau butuh kokos. Jangan. Ya udah pokoknya sukses untuk semuanya Tara. Sukses juga Resolusi buat di lo. 2016. Amin. Bisnis lo juga semuanya lancar. Amin. Semua film udah gitu sekarang lagi berjuang dengan tim sendiri. Mudah-mudahan Ya. juga sukses. Amin. Dan Sukses juga buat semua. yang- Tapi sebentar saya mau nanya. Ya, Ada yang pesan ketoprak nggak? Kenapa emangnya? Nggak mbak, kalau nggak ada yang Bentar. Ya. Ini sebelum kita coba jajal para layang di sini. That's right. Ya, ini mau ngobrol-ngobrol dulu soal sepanjang karir lo. Sepanjang karir. Lama dong ya. Iya. Itu pertama kali aktif di tahun Pertama kali aktif itu gue di 2008. Saya kan dulu pernah satu program sama bapak. Iya benar. Saya masih junior. 2008 waktu itu. 2008. Awalnya kan acting berarti. Awalnya di main di sinetron. Habis itu kan udah kemana-mana sampailah akhirnya ngebawa lo masuk tergabung ke manajemen Olga. Iya. Boyband dulu dong pak. Bapak ngomongin boyband dulu. Boyband Terkenal iya banget. bener. Albumnya saya punya bajakannya nih. Di pusat ampun nomor 1. Woi, waktu acaranya di drop. Itu situ doang manggungnya. Tapi waktu itu lo semuanya sudah dicoba ya berarti ya? Semuanya hampir Acting, dicoba. Nyanyi, host, komedian, MC. Ceritanya bisa gabung di CMI Management tuh gimana? Jadi awalnya tuh gue memang satu program ada ketemu di salah satu program musik. Dari situ ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ntar main dong ke restoran gue yang ada di Kemang. Main lah gue nongkrong, Restoran anak Jepang nongkrong. itu. Anak nongkrong. Restoran gaul. Yoi, di Kemang. Anak gaul. Yoi,
Yoi, makannya cuma satu, nongkrongnya rame-rame. Ada kan dulu kan gitu. Iya bener. Kayak gitu, jadi dari situ udah mulai Ketemuan. ngobrol-ngobrol, kenalin sama Vera. Nah, akhirnya diajak gabung bareng. Selama 3 tahun, terus sekarang cabut dari manajemen CMI. That's right. Itu kenapa gara-gara? Apa karena udah nggak ada almarhum Olga atau Enggak juga ada sih. alasan Mungkin lain sih? ada beberapa alasan-alasan yang nggak bisa gue ungkapkan sebenarnya. Cuman mungkin di sini gue di 2016 ini sudah waktunya gue untuk mandiri, karena di 2015 kemarin banyak sekali hal-hal yang mendewasakan gue, yang akhirnya gue berpikir gue bisa nih mandiri di 2016 gitu. Akhirnya sekarang lo bikin tim sendiri nih? Bikin tim sendiri, gue punya tim sendiri, jadi mulai dari scheduling, mulai dari accounting, semuanya gue bikin sendiri. Hubungan sama Mbak Vera gimana tuh? Alhamdulillah sampai sekarang juga masih tetap telepon-teleponan. Oke. Kadang-kadang juga ada beberapa pekerjaan gue yang dapat dari Mbak Vera juga. Aduh, bilangin Mbak Vera nggak usah ke Tara mulu, Tara udah nggak ada manajemen. aja. Ntar gue aja. Gue aja. Gue aja. Ada kerjaan nih. Program saya mau. Saya Gue ikutan. tiap hari stripping. Gue ikutan dong. Stripping gue. Asik. Stripping Seperti apa? casting. Sosok almarhum Olga di mata seorang Tara Budiman itu seperti apa sih, Tar? Orang yang tulus membantu temannya tanpa apa ya, ada pamrih. Satu. Nah, itu sosok almarhum Olga di mata seorang Tara Budiman itu seperti apa sih, Tar? Orang yang tulus membantu temannya tanpa apa ya, ada pamrih. Satu. Jadi dia tidak pelit ilmu. Satu. Orang yang kalau gue bilang one in a million, susah banget bisa. Sebagai komedian juga lu nggak akan bisa mungkin mencari sosok seperti Olga Syaputra. Tidak ada yang bisa menggantikan dirinya juga. Terbukti sampai sekarang. Betul sekali. Spontanitasnya dia kayak bikin orang tersenyum gitu. Karena beliau juga mengajarkan ketika sudah ada di backstage, sudah cut atau enak banget nih udaranya kalau begini nih. Olahraga yang dinamanya puncak, asik dinamanya puncak. Pokoknya olahraga di puncak tuh enak banget, beda banget sama di Jakarta. Itu dia orangnya. Ya elah, Tar. Udah sampai sini masih sok-sok stretching segala. Tar, gue tantang lo olahraga yang lebih seru. Ngomong-ngomong temen gue mana ya, katanya mana sih Bayu, tadi minta diajarin street workout. Telepon lu deh ah. Di sini juga pohon di kebun teh mana orangnya, kagak ada orangnya. Bye, halo, bye. Oi, Gimana lu, gue cariin juga. Hah? Ini Gua gue lagi- udah nyampe. gue lagi ngumpet nih. Hah? Lagi ngumpet gue. Ngumpet di mana? Ada di kebun teh, ntar ketahuan Tara soalnya. Hah? Ketahuan Tara. Iya. Bentar dulu dia ngumpet nih kerja nih. Lu ngumpet di mana sih? Gue nungguin lu dari tadi. Oh, ini Tara. Lu di mana, Bay? Sebentar kita jadi kayak film Dono ya. Tara Budiman. Udah. Tar, lu ngapain barusan? Biasa, street workout lari jogging dulu. Street workout. Iya. Emang lu suka street workout? Ah, Namanya street. susah. Street Street workout. Ini lu gak? Apa? Lo kan suka olahraga ekstrim. Ah, Gue mau nantang lo untuk olahraga yang lebih ekstrim. ekstrim. Iya. Yang digila? Ekstrim? Salah. Kan ini. Berani langsung gue tak. Ya Allah, nggak ngeliat nih tanah gue udah army. Wih, bener. Laki banget bro. Ember. Tadi kok Laki banget bro. Tadi kok 3/4 dasar. Gaul dong. Emang Lu begitu, gaul. berarti gayanya. Ini fashion bro. Fashion. Oh, lo juga concern sama dunia fashion. Iya soalnya. dong, karena kan memang kalau gue sebagai selebriti kan harus penampilan tuh paling utama. Bener. Lo sebagai panutan gue lagi tuh gue nantang lo. Kayak jadi kayak orang ayam jatuh-jatuhnya ya, Pak. Boleh, ya siapa takut. Berani? Ayo. Asik. Oke. Let's go, Bray. Let's go, Bray. Situ ya, Bray.
lagi kita di Ciloto namanya, Bray. Emang bener Ciloto? Ini Ciloto. Kita di puncak. Puncak Asma. Apa di tangan kita, Pak? Pakai togel namanya togel. Togel. Ya, ini togel namanya nih. Oh, untuk masang ya kan? Togel. Bukan togel ya. Togel. Nah, ini namanya togel nih. Oh gitu. Ini buat mengendalikan. Oh itu untuk kendaliinnya. Berapa lagi di kanan sama di brake di rem. Sip kalau begitu. Thank you Pak Pungki. Sama-sama. Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Selamat ya. Ya. Ya, Tuhan. Tuhan. Tuhan turun lagi ya. Bray, sekarang gue mau terbang naik para layang. Doakan ya. Hati saya deg-degan bersama Pak Anwar. Pak Anwar, kira-kira angin udah aman? Oke banget. Bray, daripada di jalanan lo macet, mendingan naik para layang, Bray. Kemana-mana nggak ada macet. Udah gitu bebas 3-in-1 lagi. Pokoknya lo tinggal jalan biasa aja. Jangan panik. Yang penting, jangan panik. Yang penting jangan panik. Sip. Ini Tara Budiman tuh single atau udah punya pacar atau udah pernah kawin, udah punya anak banyak. Coy. Nanya gitu. Di dunia ini ada 3 hal yang tidak bisa aku hitung. Apa itu? Yang pertama air hujan, Yang kedua, bintang di langit, yang ketiga Bang. cintaku padamu. Gue berhasil juga, Bray, bersama Pak Anwar. Aduh, rasanya jantung mau copot di atas. Tapi begitu ada Pak Anwar bilang tenang, nggak boleh panik ya Pak. Pak, terima kasih ya Pak. Akhirnya saya tahu gimana rasanya jadi kayak burung terbang. Seru banget. Parah. Oke, good. Masih takut ketinggian nggak lo? Masih lah. Tadi kan udah para layang. Enggak. Tetap jantung gua masih deg-degan. Gimana rasanya gimana gitu dekat naik. Tadi bapak-bapaknya bilang, Pak Pungki bilang, Pak Pungki, udah jangan lihat sudah sedang lagi jeda iklan. Dia tuh tetap mau ngebangun mood para pemain yang ada di sekitar. Oh, bukan moodnya dia doang? Bener. Jadi gimana caranya? Ya udah, kita belajar yuk bareng-bareng gitu. Dengan adanya bercanda di belakang panggung itu sebenarnya ngajarin kita juga supaya kita peka, Pak. Apa sih momen yang lo kangenin yang saat ini? Gue kangen nih momen ini dulu ada tapi sekarang aduh nggak ada. Ya? Waktu bareng-bareng sama almarhum. Kalau bareng-bareng sama almarhum, momen yang paling gue rindukan tuh adalah evaluasi satu. Jadi masih dilakuin evaluasi? Masih Pak. Jadi setiap kelar kita acara itu pasti selalu ada evaluasi. Dapet input. Itu evaluasi itu yang kadang-kadang suka kita rindukan. Ah, ini ngomong-ngomong soal kangen, katanya lo kangen sama olahraga ketinggian gini. Kan lo anaknya paling doyan ketinggian ya? Siapa bilang? Enggak Pak, saya orangnya paling takut ketinggian. Ya, paling takut ketinggian, Bray. Lah ini kita di atas, ini kita di puncak. Kenapa ceritanya bisa takut ketinggian? Jadi memang zaman dulu tuh gue sering mimpi jatuh. Lu jangan main tantang-tantang aja lu. Mana? Gue rantang lu ntar. Jangan, itu makanan. Itu rantang tuh bawa makanan. Pak mau apa sih Pak? Jadi gini, kan kita lagi di atas nih. Tempatnya ini adalah puncak para layang, betul ya? Puncak untuk orang olahraga aerodinamik. Oce mas. Jangan takut.
Gak tanya Jangan dong, Bay. Jadi Bay. Aman gak nih? Aman, tenang aja, nanti makanya biar detailnya informasi lebih lagi. Kalau kita kan bisa di briefing ya. Iya benar. Tapi kalau Alam kan nggak bisa di briefing. Kita kasih tahu. Jangan kasih tulisan karena Amin tak dapat membaca. Ya elah, puitis banget si Bayu. Nanti ada ahlinya yang akan ngasih informasi detail. Gue juga terus terang ketakutan. Ya, Beneran ada ahlinya? ada nih ahlinya, ahli nujum. Tenang aja. Coy, let's go. Mantap ahlinya. Pak Pungki. Halo. Apa kabar Pak? Baik. Ini saya bawa teman saya Pak, namanya Sarah Budiman Oke, Pak. apa kabar? Kalau boleh tahu hari ini jualannya apa, Pak? Lo pikir dia buka lapak? Om Puki, Yep. kalau boleh tahu Om Puki berapa lama sudah menggeluti yang namanya para layang? Kalau para layang tahun mulai 99. 99? Betul, mungkin belum lahir ya. Belum, 99 udah? Udah. Ini udah, cuman masih, waktu itu masih segede jamur. Ya. Pak Pungki, ini peralatan kalau untuk para layang tuh apa aja sih? Jelasin dong, Bray. Oke, jadi yang pertama diri kita sendiri ya. Ya. Pertama diri kita sendiri harus sehat. Terus yang kedua peralatan sendiri. Oke. Peralatan dimulai dari harness. Harness Ini namanya harness ya, ini namanya harness. Kita ada payung cadangannya. Oh, Dipakai kalau cadangan, terjadi apa-apa ya, Pak? apa-apa, Coy. aman, Coy. aman. Terus kedua parasut sendiri, ini parasut. Ini parasutnya. Ya, blender ya. Oke. Terus dia tersambung dengan namanya riser. Ini Ini riser bukan Raisa ya, ini riser. Ini riser beda. Kalau Raisa? Raiso, So, jadi risernya ada A, B, C, D. Tapi ini kuat ya, Pak? Kuat. Nah, ini ngendaliinnya semua. Ke bawah lihat ke atas. Terus lo bener. Emang kelihatan ke atas. Nah, pas belok kan ke bawah gue ngeliatnya. Dan gue lihatnya ke set. Langsung ini geter kaki gue langsung. Ini banyak juga sahabat Tara nih. Bray, gue yakin lo juga pengen tahu kan. Ini Tara Budiman tuh single atau udah punya pacar atau udah pernah kawin, udah punya anak. Coy. Nanya gitu. Enggak, kalau gue sekarang single. Terus lebih fokus ke kerjaan aja karena kan gue juga baru keluar dari manajemen, jadi harus beresin satu persatu. Lo kan masih punya mimpi nih, tahun 2016 ini pengen ke film. Ya. Kita tahu kalau film kan waktu kerjanya bisa deh, sampai pagi lagi. Nah, kalau ngeliat kerjaan lo kan ini cukup padat nih. Lumayan, alhamdulillah sekarang banyak banget ya pekerjaan selain Jangan sombong gitu ya. congkak saya orangnya. Ya juga kalau gue ketika sudah mendapatkan film yang gue inginkan, sebisa mungkin gue kalau bisa izin ya izin gitu loh. Karena memang ya seperti resolusi gue di 2016 ini, gue pengen dikenal sebagai seorang aktor. Dan gue pengen mempunyai beberapa film yang minimal 2 sih, insya Allah. 2 ya, lo kejar. Minimal 2. Oke, ini kalau ngomongin soal resolusi, apakah menikah menjadi salah satu resolusi lo tahun ini? No! No-nya kenceng banget. Karena gue balik lagi, gue tuh nggak mau ditargetin, takutnya targetin sat udah DP kagak jadi. Udah makanya jangan DP dulu, Pak. Ya namanya juga orang sayang cinta gimana sih? Oh iya, DP perasaan gitu Iya, kan. enggak. Gedung, Pak. Oh, bener gedung. Yang lalu-lalu gue udah pernah kayak gitu. Sekarang gue udahlah jalanin aja dulu. Tapi sosok perempuan idaman buat seorang Tara Budiman tuh seperti apa sih? Sosok perempuan idaman. Yang paling penting mengerti Pekerjaan. pekerjaan gue, Aktivitas lo. aktivitas gue, Jelas. sayang sama gue, sama keluarga gue. Ya enggak gitu aja sih, seagama gitu. Seagama ya. Berarti ya kapalnya harus sama nih, Iya, biar tujuannya keyakinannya sama. sama, betul. Kalau misalnya nih mantan lo, kalau misalnya cewek nih pasangan lo Kagak. lagi ngambek gitu, gimana seorang Tara Budiman untuk meluluhkan hati perempuan? Anang nih. Gimana ya, Bray? Gimana biasanya? Kalau gue ketika dia ngambek, gue tanya kenapa sih sebenarnya? Kamu kenapa sih sebenarnya kalau bisa ngambek gitu? Aku udah sebel sama kamu. Gak sih, kalau gue ngomong aja. Oke, sekarang gue tantang lo untuk praktekin ya. Kalau lagi misalnya nih cewek lo atau pasangan lo, mantan lo ngambek, gimana seorang Tara Budiman, Bray, ngeluluhin hati perempuan yang ngambek? Oke, silakan. Boleh dateng. Kamu dagunya agak lancip ya, kayak selop kawinan. Bentar, kamu badan sama muka gedean muka ya? Makanya kenapa ini gede banget? Ya? Coba Tara Budiman, coba kamu berdiri. Tolong dijelaskan ini wajah siapakah dia? Coba tolong dijelasin sejelas-jelasnya Ini ke. adalah wajah
sahabat Tara garis keras. Yoi, ada garis keras ya sahabat Ada Tara. garis keras. Iya.